Good morning. Aku itu sebel ya ngeliat komentarnya netizen tentang kasusnya RK itu. Kalian itu pada munafik semua ya. Munafik, ngerti? Kenapa setiap ada perselingkuhan itu selalu yang cewek yang disalahin? Kenapa selalu pelakornya yang disalahin? Kenapa nggak yang cowok aja disalahin gitu? Hah? Kenapa harus yang cewek? Karena yang cowok itu punya istri, karena punya keluarga, gitu. Kalau ada perselingkuhan itu ya, yang salah itu keduanya. Nggak ada namanya salah satu, ngerti? Nggak ada namanya, oh udah tahu pria beristri kok dideketin. Hey, you know, kamu para wanita belum pernah ya kamu dideketin sama cowok model kayak gitu. Ya mungkin karena kamu jelek jadi nggak ada yang deketin, gitu loh. Ya, kalau kita udah dideketin cowok ganteng, punya duit, punya kekuasaan, nggak akan bisa nolak, pasti akan luluh hati kita, ngerti? Apalagi kalau diimingi yang janji-janji manis gitu. Gak usah munafik, kamu belum pernah ada di posisi itu, berarti kamu memang gak ada yang nyari ya. Kalau kamu gak ada yang gak pernah ada di posisi itu, berarti kamu memang gak cantik, gak menarik gitu loh ya. Beda lagi kalau jadi cewek yang cantik, menarik, itu yang godain banyak bu, gitu loh, banyak. Jadi jangan menghujat. Kalau dibilang salah, dia memang salah, ngerebut suami orang salah, tapi yang cowok juga salah. Jadi jangan yang cewek aja dihujat, yang cowok juga harus dihujat. Jangan dikira itu yang cewek yang goda, belum tentu ya. Cowok itu kalau ngeliat barang bagus udah deh, dia rayuan mautnya keluar, janji-janji manisnya keluar ya. Jangan munafik. Kamu nggak pernah ada di posisi yang cewek itu ya. Kalau aku pernah, tahu rasanya ya. Menolak godaan itu sulit, apalagi kalau dikasih janji-janji manis. Nanti aku ceraikan istriku, nanti kamu kunikahin. Nah ya, jangan salah ya. Cowok itu akan keluar janji manisnya ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa? Ya pengen ngerasain kecantikan dan keseksian ya. Dikira cowok nggak punya nafsu. Cowok yang punya nafsu tuh cowok. Nafsunya lebih gede tuh cowok. Jadi aku paling wanci itu ya. Ya kaum wanita, karena memang yang ngomong seperti itu pasti nggak akan pernah merasakan ada di posisi dia, nggak pernah merasakan gimana dikejar-kejar sama cowok ganteng, punya duit, punya kekuasaan, tuh belum pernah dia ngerasain itu. Palingan dia dapatnya cowok yang jelek-jelek aja, itu pun dia yang ngejar paling ya, gitu loh. Ngerti? Jadi risiko jadi cewek cantik seksi itu ada risikonya. Nggak cuma jadi cewek jelek aja yang punya risiko. Kalau jadi cewek jelek itu risikonya nggak laku. Kalau jadi cewek cantik seksi, risikonya dikejar-kejar cowok. Itu bukan berarti nggak risiko, gitu loh ya. Jadi sadari aja lah, kamu aja ya dapat pasangan aja sulit ya. Dapat pasangan yang bagus aja lu nggak bisa ya. Lu dapet pasangan yang jelek-jelek, udah jelek nggak punya duit lagi tuh kan. Itu aja yang kamu bisa dapetin. Terus kemudian lu menghujat cewek yang dikejar-kejar sama cowok ganteng. Nih, nggak masuk akal. Coba ya, kamu dikejar sama cowok ganteng, duitnya banyak, pasti akan nggak bisa nolak juga, gitu loh. Jadi jangan munafik. Benci aku ya. Jadi jangan menghakimi orang. Kalau disalah ya salah keduanya lah, gitu. Nggak ada salah satu ya. Yang pelakor itu salah. Yang salahnya apa dia? Karena dia nggak bisa menjaga kehormatannya. Jadi dia mau aja menerima cinta dari suami orang, itu salahnya. Tapi itu hal yang sulit. Aku bisa merasakan, aku pernah merasakan hal yang sama. Gitu loh, dikasih janji-janji manis tuh pernah. Jadi aku jujur ya, aku merasakan hal seperti itu memang setelah aku merasakan hal yang sama.
Kalau nggak pernah merasakan hal yang sama itu memang nggak bisa kita melakukan empati. Itu. Dulu pun aku benci kalau ngeliat pelakor, tapi setelah mengalami hal yang sama, pikiranku berubah 180 derajat. Zaman dulu aku sebelum menikah ya, itu banyak cowok yang nyari, banyak banget ya, banyak banget. Tapi yang bikin bisa suka tuh dikit, dikit banget gitu. Yang bisa bikin kita jadi cinta tuh dikit, karena aku benar-benar picky. Harus yang ganteng, harus yang sukses, mapan, itu yang kupilih ya. Kalau nggak usah. Kalau mah jelek-jelek mah banyak yang suka, yang nggak berkualitas mah banyak yang nyari gitu. Yang berkualitas sih jarang. Setelah menikah ya aku pikiranku ya ke suami aja, nggak pernah mikir macam-macam ya. Setelah jadi janda baru digodain, mulai datang godaan ya. Jadi aku tuh pikiranku berubah itu setelah aku ada godaan seperti itu ya, dari suami orang. Itu berubah, aku pikiranku sama pelakor tuh berubah. Kalau dulu aku benci banget sama pelakor, tapi setelah aku mengalami di posisi yang sama, aku bisa tahu, oh ini ternyata ya emang sulit menolak godaan, itu sulit ya, gitu loh. Semua orang butuh pasangan gitu. Itu sudah manusiawi, alamiah, kebutuhan seks. Jadi jangan menghujat. Yang menghujat itu pasti gak pernah mengalami yang sama. Yang menghujat itu pasti gak pernah mendapatkan godaan dari cowok ganteng dan tajir dan punya kekuasaan. Gak pernah, karena dia memang gak punya kelebihan ya. Jadi yang menghujat itu hanya orang yang iri. Ada orang yang iri. Jujur ya, aku ngelihat pelakor kayak gitu aku salut loh, hebat ya kamu bisa dapetin memenangkan hati seorang pejabat yang ganteng, tajir, punya kekuasaan, istrinya cantik pula. Gimana? Ya, kalau itu benar itu anaknya. Kalau aku sih ya ngelihat anaknya ya, itu nggak perlu tes DNA loh. Itu udah mirip banget sama bapaknya. Syukur Tuhan kasih anak yang mirip banget sama bapaknya, syukur. Kalau tahu nggak ya, si RK ini ya, kalau dia benar-benar tahu itu anaknya, terus dia nggak ngakui, itu dosa besar ya. Anak, meskipun anak haram, dibilang anak haram, itu anak lahir ya, nggak ada dosanya ya. Dia diciptakan sama Tuhan, itu nggak ada dosanya. Malah kamu yang menghujat, apalagi sampai menghujat anak kecil, lu yang dosa. Lu nggak tahu latar belakangnya, siapa yang ngejar duluan ya. Itu si RK itu munafik, dia sama istrinya tuh munafik ya. Kelihatan bagus di depan, belakangnya buruk. Aku kalau jadi istrinya ya, kalau aku ya jadi istrinya, udah itu akuin anakmu, kamu tanggung jawab itu yang penting ya. Yang pelakor ini nggak salah, dia menuntut hak untuk anaknya, nggak sama sekali nggak salah. Dia speak up loh, anaknya udah gede ya, berarti dia udah dinafkahi kan selama ini, berarti benar itu anaknya itu loh. Aku sebel, aku benar-benar sebel ngeliat itu, aku benar-benar sebel ya. Netizen tuh kayak nggak punya otak aja gitu loh ya. Jangan munafik. Tapi orang Indonesia ini sukanya yang munafik sih ya, sukanya yang sama yang munafik ya, karena kapasitas otak memang ya, tergantung kapasitas otak. Aku kesel karena aku nggak suka kalau anak kecil dibilang anak haram, kemudian pelakornya disalahin. Orang yang salahin cowok kok gitu. Kalau aku ya punya hati nurani, itu anak kecil ya harus tanggung jawab dong, harus diakui dong. Mendingan kayak Ahmad Dhani deh, yang awalnya nggak mengakui terus akhirnya mengakui. Mending kayak Ahmad Dhani
gitu. Akhirnya mengakui anaknya, menikahi. Ini itu lebih baik daripada yang nggak mau mengakui anaknya sendiri tuh munafik, ya. Nggak mau tanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan, tidak mau bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Kalau aku jadi istrinya, ya, toh di Islam itu kan dia mengizinkan punya istri lebih dari satu. Kenapa kalian yang muslim menghujat? Ya, itu aturan dari Islam, itu aku setuju banget. Itu untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, itu wajar karena jumlah wanita tuh jauh lebih banyak daripada jumlah pria. Banyak wanita yang butuh dinafkahi. Cowok itu sedikit jumlahnya, belum lagi yang jadi LGBT. Nah, makin sulit cari pasangan. Jadi kalau punya istri lebih dari satu itu hal yang wajar, asalkan dia bisa adil. Jadi menurut hukum Islam itu aku setuju banget, bisa adil daripada sembunyi-sembunyi gitu loh. Yang istri pertama ya tinggal legowo, kalau nggak legowo ya minta cerai. So simple as that, ya. Kalau nggak mau dimadu minta cerai gitu. Tapi harus tanggung jawab dong. Kayak orang-orang di Arab itu kan banyak istrinya banyak, tapi dia tanggung jawab sama istrinya, anak istrinya. Ya, itu keturunanmu loh. Janganlah berbuat dosa. Itu agamamu sudah mengatur. Kalau memang kamu punya anak, udah nikahin. Tanggung jawab, nafkahi anakmu. Kalau nggak mau nikah ya setidaknya nafkahilah. Itu udah kewajibanmu untuk menafkahi keturunan. Nggak perlu dituntut hal seperti itu. Ya, yang menghujat itu kalau yang muslim sadar sendiri sama aturan agamamu, ya. Agamamu sudah mengizinkan untuk poligami, itu hal yang wajar, bukan hal yang buruk. Kalau nggak bisa terima poligami, udah cerai, gitu aja. So simple as that. Selama dia bisa adil dan bertanggung jawab, poligami itu nggak ada buruknya sama sekali. Ya, aku bukan muslim, ya, dan aku wanita, bisa menganggap hal itu positif, bisa menganggap poligami itu positif. Walaupun aku tahu memang kadang beberapa orang nggak bisa dipoligami. Kalau nggak bisa dipoligami, lu minta cerai, beres. Jangan menyiksa diri sendiri, ya. Only fools can dream the one thing that they can have, ya. Hanya orang bodoh yang memimpikan sesuatu yang memang nggak bisa dia miliki. Kehidupan ini gak ada yang sempurna. Jangan kamu mengejar kesempurnaan dengan menyakiti hati orang lain. Jangan kamu tampil di depan umum seolah-olah keluargamu itu sempurna, sedangkan di balik itu ada orang yang kamu sakiti, yaitu anak kamu sendiri. Darah daging kamu sendiri kamu sakitin. Dosanya berlipat-lipat kali kamu akan dihukum sama Tuhan, ya. Dan kamu sudah dihukum sama Tuhan. Kamu sudah dikasih hukuman, tapi kamu nggak sadar juga. Satu, anakmu sudah diambil, kemudian yang kedua kamu udah tersandung sama KPK, ya. Itu udah hukuman, peringatan dari Tuhan. Kamu nggak hiraukan, Tuhan akan kasih peringatan yang lebih besar sampai kamu nggak jadi apa-apa, jadi hal yang buruk, jadi sampah. Kelihatan banget munafik, ya. Kamu udah dihukum sama Tuhan tapi kamu nggak sadar-sadar, ya. Sampai Tuhan kasih peringatan yang lebih besar baru kamu rasakannya. Misalnya apa? Kamu dipenjara sampai mati, ya. Itu hukuman dari Tuhan. Netizen tak usah belain yang salah, ya. Keduanya salah, semuanya itu salah. Oke? Berpikir pakai otak dan agama, ya. Kalau kamu memang yakin akan agama. Anak kecil jangan kamu hujat. Anak kecil tuh gak berdosa sama sekali. Anak kecil itu innocent. Aku kesel, nyepi dibuat kesel. Oke, bye. Berpikir lagi, ya. Coba kamu rasakan ada di posisi dia. Sebelum menghujat,
rasakan ada di posisi dia. Salah memang salah, tapi yang cowok juga salah ya. Oke, bye.